Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan kuesioner dengan menggunakan aplikasi API Info. Pertama, kita buka aplikasinya, kita pilih Create Form. Untuk membuat project baru, kita bisa pilih di bagian New Project. Tetapi, jika sebelumnya kita sudah punya project yang telah kita buat, kita bisa pilih di bagian Open Project. Karena di sini kita mau membuat project baru, jadi kita pilih New Project. Selanjutnya untuk penulisan nama, di sini penulisan nama di API Info itu tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita ganti dengan tanda underscore. Kita lanjut ke bagian location. Di location kita bisa memilih tempat penyimpanan file PRJ-nya. Untuk form name-nya kita buat sama dengan nama dari kuesionernya, yaitu kuesioner latihan. Kemudian klik OK. Di bagian format kita bisa mengatur ukuran dari huruf yang akan kita pakai dan jenis hurufnya. Di sini karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakan API Info dan sudah pernah mengatur di bagian format, jadi secara otomatis sudah Times New Roman, regular, dan ukurannya 10. Kemudian klik OK. Di bagian kiri layar terdapat berbagai fitur dengan kegunaan yang berbeda-beda yang bisa kita gunakan dalam pembuatan kuesioner. Kita akan mencoba membuat kuesioner. Yang pertama, untuk membuat judul kita gunakan fitur label atau title. Kemudian ketik judul dari kuesionernya kita. Kemudian untuk fontnya, kalau misalkan kita mau buat fontnya jadi bold, berarti kita perlu mengubahnya di bagian font. Kemudian pilih bold, kemudian ganti ukurannya jadi 12, kemudian klik OK. Salah satu kekurangan dari API Info ini adalah dia itu tidak memiliki fitur rata tengah seperti di Word. Jadi kita perlu mengaturnya secara manual. Untuk membuat pertanyaan seperti nama, di sini kita bisa menggunakan fitur teks. Kemudian klik di bagian field name-nya. Kemudian di bagian attributes-nya terdapat pilihan read only kalau pertanyaan ini hanya bisa dibaca. Kemudian required kalau pertanyaan ini harus atau wajib diisi. Kemudian untuk repeat last kalau jawaban dari pertanyaan ini sama seperti responden sebelumnya, dan encrypt kalau pertanyaan ini diisikan. Kemudian untuk prompt dengan field font-nya itu, kalau misalkan kita mau ubah gaya style dari fontnya, untuk pertanyaannya kita bisa ubah di bagian prompt font, kemudian untuk jawabannya kita bisa ubah di bagian field font. Kita atur posisinya. Jika kita ingin menambahkan pertanyaan terkait dengan alamat, di sini kita bisa menggunakan fitur multiline. Fitur multiline ini biasanya digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang panjang, biasanya pertanyaan terbuka. Seperti alamat, kita rapikan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Kalau kita mau membuat pertanyaan yang isiannya itu cuma angka tanpa huruf, di sini kita bisa menggunakan fitur number. Seperti untuk pertanyaan terkait dengan umur. Di bagian pattern, kita bisa memilih format angka yang akan kita gunakan. Di sini kita memilih 2, kemudian klik OK. Jika kita ingin membuat pertanyaan terkait dengan nomor handphone, di API Info juga disediakan fitur terkait dengan phone number yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk patternnya, kita bisa sesuaikan mau pakai berapa angka. Kemudian ada fitur date. Fitur date ini biasanya digunakan untuk pertanyaan yang terkait dengan tanggal. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang hanya terkait dengan waktu, di sini kita disediakan fitur time. Di sini juga kita disediakan fitur campuran antara date dengan time yang bisa kita gunakan kalau kita mau tahu tanggal dan waktunya. Untuk membuat pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, kita bisa menggunakan fitur yes or no. Untuk pertanyaan yang bersifat opsional, pilihannya lebih dari satu dan cuma bisa memilih satu, di sini kita disediakan fitur option. Di bagian number of choice-nya, kita bisa sesuaikan dengan opsi yang kita buat. Kalau mau menambahkan pertanyaan terbuka, di sini kita bisa menggunakan fitur multiline. Jika ingin membuat dua pertanyaan jadi satu grup, kita bisa membuatnya pada menu insert, kemudian pilih group. Tentukan nama grupnya, kemudian klik OK. Kalau kita mau membuat pertanyaan yang membutuhkan bukti gambar seperti tanda tangan, kita bisa menggunakan fitur image. Untuk pertanyaan dengan pilihan lebih dari satu, kita bisa menggunakan fitur checkbox. Di sini kita tuliskan jawaban-jawabannya. Jika ingin menambahkan jawaban terbuka, kita kembali gunakan fitur multiline. Kemudian kita pilih semua opsi yang telah kita buat dengan fitur checkbox. Kita klik insert, kemudian pilih group. Dan ketikkan pertanyaan dari opsi yang sudah kita buat dengan fitur checkbox dan multiline tadi.
Untuk pertanyaan dengan opsi yang sangat banyak, seperti terkait dengan pekerjaan, di sini kita bisa menggunakan fitur legal values. Ketik pekerjaan, kemudian di bagian data source, pilih create new, kemudian ketik jenis pekerjaan yang ingin ditambahkan. Setelah selesai, klik OK, kemudian klik OK. Jika ingin menambah halaman baru, klik pada form name, kemudian klik kanan, klik add page, dan akan muncul halaman baru yang bisa kita gunakan untuk menambah pertanyaan di kuesionernya kita. Sekian tutorial cara pembuatan kuesioner dengan API Info yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat.